wala muhibban lil jahi air rutbati fi syai'in min umurid dunya. Kemudian pengarang kitab menjelaskan kembali di dalam kitab ini sifat orang yang beriman yang baik yang selanjutnya adalah tidak suka terhadap pangkat atau jabatan terkait tentang sesuatu dari urusan-urusan dunia. Jadi sifat orang yang beriman itu dia tidak suka kepada jabatan. Sifat orang yang beriman itu dia tidak suka pada pangkat. Kan selama ini banyak orang yang suka sama pangkat sama jabatan. Tapi kalau orang Islam yang sempurna nggak suka. Kecuali kalau memang itu dia udah diberikan. Udah nggak bisa lagi mengelak, maka dia harus terima. Apalagi dia memang sosok yang baik, yang mantas, yang mampu. Kalau bukan dia nanti malah bahaya, dipegang sama orang lain. Nah silahkan. Tapi dia sebenarnya tidak suka. Dia tidak suka dengan pangkat, dia tidak suka dengan jabatan. Nah itu. Makanya kita begitu Bapak Saudara. Kita jangan punya keinginan jabatan, pangkat. Tapi kalau suatu saat misalnya Bapak memang dipercayakan di masyarakat menjabat apapun jabatannya, itu kalau memang permintaan dari masyarakat dan Bapak memang mampu, silahkan terima, laksanakan, bagus. Tapi yang kagak boleh cinta sama pangkat. Sebab ada orang gila sama pangkat. Ada nggak? Ada. Mau pensiun aja dia bingung, stres. Iya, kalau udah gila sama pangkat. Tapi kita nggak boleh begitu. Kalau memang itu dimintakan kepada kita dan memang kelihatannya kita mampu, silahkan. Jalani tugas tersebut. Mudah-mudahan jadi ibadah. Gitu. Tapi bukan berdasarkan kita cinta. Kan beda cinta sama pangkat sama orang dikasih pangkat. Beda, harus bisa membedakan. Ya Ustaz, saya sebenarnya nggak ada keinginan, tapi saya diberikan satu kepercayaan, saya diberikan amanah. Bagaimana? Silakan jalankan. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah. Tuh begitu. Nah yang kagak boleh cinta sama pangkat, sama jabatan terkait tentang sesuatu dari urusan-urusan dunia. Ada orang tuh begitu, sampai nyogok-nyogok Pak. Ada yang pakai nyogok. Bukan pakai galah nyogoknya. Pakai apaan? Nah, Bapak tahu dah tuh. Itu mereka banyak yang pada nyogok pakai duit. Itu banyak yang begitu. Rakyat dibohongin. Awal-awal dikasih uang, dikasih apa. Ketika mereka sudah milih, nah akhirnya dilupa. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita kebetulan diberikan dan itu kepercayaan dari masyarakat, bagaimana? Silahkan jalankan. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah. Innamal a'malu bin niyat. Pasang niat yang bagus. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkomentar. Kata Imam Syafi'i begini, man talabar riyasata qabla hiniha farrat minhu. Siapa-siapa yang mencari-cari jabatan sebelum saatnya, sebelum waktunya, maka jabatan itu kan lari dari dia. Ada orang cari-cari jabatan sebelum waktunya, jabatan lari. Tapi sebaliknya, waman taroka, siapa-siapa yang meninggalkan jabatan, tabiatuh, ternyata jabatan itu memang mengikutinya, dapat. Ada orang nggak mau sebenarnya, tapi karena memang itu sudah menjadi keinginan Allah, ketentuan Allah, akhirnya dia menjabat. Nah begitu. Makanya kita serahin aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya kalau memang Allah berkehendak jadi. Kalau enggak ya kagak jadi. Udah begitu aja. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, kata Imam Syafi'i begitu. Kalau ada orang nyari-nyari pangkat jabatan sebelum waktunya, jabatan itu kan lari kepada dia. Tapi kalau memang udah saatnya, enggak pakai dicari, emang jabatan ngikutin. Gitu. Ya, jadi itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya dilanjutkan lagi. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri yaqulu berkomentar, man talabar riyasata, siapa-siapa yang mencari-cari jabatan, qabla maji'iha, sebelum datangnya itu jabatan, farrat minhu wafatuhu, ya farrat minhu, maka jabatan itu kan lari daripada dia, wafatahu ilmun kasirun, dan dia luput daripada ilmu yang banyak. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang yang mencari jabatan sebelum waktunya, maka jabatan itu kan lari dari dia. Bahkan dia kehilangan ilmu yang cukup banyak. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, la yatlubu ahadukum ar-riyasata, dan tidak boleh salah seorang di antara kamu mencari-cari jabatan, illa ba'da mujahadati nafsihi sab'ina sanatan, kecuali setelah dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk dirinya selama 70 tahun. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yaqul, dan adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam itu berkata, Nabiullah Isa berkata, idza ja'alakumun nas ru'asa, apabila telah menjadikan manusia kepada kamu pemimpin, idza ja'alakumun nasu ru'asa, apabila manusia telah menjadikan kamu sebagai pemimpin, fakunu aznaban, jadilah kamu itu sebagai ekor. Ru'asa kan asalnya apa? Kepala. Jadi kalau masyarakat udah menjadikan kita sebagai kepala, namanya pimpinan. Nah, jadikan diri kita itu sebagai ekor. Itu. Ini namanya orangnya rendah, nggak mau sombong. Jadi ketika masyarakat sudah memilih dia menjadi ya ru'asa, kepala, menjadi ya pemimpin, itu namanya kepala, menjadi pemimpin. Nah, jadikan diri kita sebagai apa? Sebagai ekor. Tuh begitu. Jadi artinya kita ngikutin, nggak boleh sombong ya dengan jabatan. Jadi jangan sampai kita sombong dengan ya jabatan. Tapi orang milih kita menjadi pemimpin, tapi jadikanlah kita ini sebagai ekor. Artinya ekor itu kan adanya dibuntut, ngikutin. Nah seperti itu. Jadi dia enggak punya sifat kesombongan nantinya. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad yaqulu berkata, siapa Fudail bin Iyad, man ahabba ri'asata 'alan nasi, siapa-siapa yang cinta jabatan di masyarakat, lam yartafi abada, maka dia tidak akan tinggi selama-lamanya. Jadi kalau ada orang gila dengan pangkat, maka dia tidak akan naik derajatnya selama-lamanya. Allah rendahkan terus. Allah rendahkan. Lakarazalika Sya'rani, yang menjelaskan itu ada Imam Sya'rani fi Tanbihil Muqtarin, di dalam kitabnya Tanbihul Muqtarin. Wal mala, kemudian orang Islam juga enggak boleh cinta sama harta. Orang Islam yang baik imannya enggak boleh cinta sama pangkat, enggak boleh cinta sama harta. Bagaimana cinta sama harta? Bi ayyabkhala bihi, yaitu dia bakhil, dia pelit dengan hartanya. Banyak hartanya, tapi dia pelit. Enggak mau berinfak, enggak mau bersedekah, enggak mau memberi, ya sayang. Nanti hartanya akan habis ludes. Padahal tidak. Ya, itu namanya orang yang bakhil, karena dia cinta sama harta. Wal wilayati, dan juga
jangan cinta sama hakim. Ya, nggak boleh. Jadi hakim aja juga nggak boleh. Ya, sebab hakim tuh kata Nabi ada 3 orang yang diangkat menjadi hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Ada 3 nih Pak, hakim. 2 kata Nabi masuk neraka, 1-nya masuk surga. Berarti hakim rata-rata lebih banyak yang masuk neraka. Kata siapa? Nabi yang bilang. Kalau ada 300 hakim, 200 masuk neraka, 100 masuk surga. Itu begitu. Makanya jangan punya cita-cita jadi hakim, jangan. Ya, kecuali kalau memang ya kita mampu dan itu ya kita amanah. Kalau diserahin sama orang malah kagak bener. Kita harus terima. Tapi nggak boleh cinta. Tuh, cinta sama pangkat, cinta sama harta, cinta jadi hakim, nggak boleh. Bal yakunulaha, akan tetapi bagi hakim ailil wilayat, orang yang punya kekuasaan tuh hakim namanya karihan, tidak suka dia. Tuh orang ya dia ya nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti dia nolak. Seandainya orang kasih kepercayaan, boleh nggak diterima? Boleh. Jalani dengan sebaik-baiknya. Tuh, tapi dia sebenarnya tidak suka. Ya, keinginannya untuk menjadi hakim dia tidak mau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nih, berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Man wallal qada", siapa-siapa orang sudah diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan, jadi hakim, dia yang akan mengetuk palu tuh, yang menetapkan ini benar, ini salah. Ya, yang menyidang orang, oh A salah, A benar, itu namanya man wallal qada. Siapa-siapa yang sudah diberikan kekuasaan untuk memutuskan, berarti kata Nabi zabaha bi ghairi sikinin, dia sudah menyembelih dirinya tanpa pakai pisau. Jadi orang kalau diangkat menjadi hakim itu sama aja dia udah bunuh dirinya tapi nggak pakai pisau. Dia nggak bunuh dirinya nggak pakai golok. Dia tidak ya membunuh dirinya pakai apa? Pakai pedang. Sebenarnya dibunuh tuh dirinya. Udah menyembelih. Jadi orang kalau udah nerima jabatan sehakim sama aja dia menyembelih dirinya tapi nggak pakai golok. Tuh ngeri. Masya Allah. Makanya banyak dulu ulama-ulama ketika disuruh menjadi hakim nolak deh. Saya nggak mau, saya nggak mau. Imam Syafi'i itu sampai-sampai dia dipenjara. Nggak mau nerima jabatan, ya takut, dia lebih memilih penjara. Nah seperti itu. Karena ini hadis berat banget nih Bapak Saudara. Siapa-siapa yang diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan jadi hakim, zabaha, sama aja dia menyembelih bil ghairi sikinin, tanpa pakai pisau. Jadi menyembelih tanpa pisau kan artinya Masya Allah, ya sedikit ya mati juga nih. Ini rawahut Tabari. Hadis ini riwayat Imam At-Tabari an Ibni Umar, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Wala yulabisuha, dan dia tidak menggunakannya kekuasaannya ail wilayati illa min hajatin, kecuali karena hajat. Tuh, dia tidak mau tuh menggunakan fasilitas kekuasaan yang ada kecuali kalau ada hajat. Bi anta'ayyana alizalika, yaitu memang tertentu atasnya yang demikian itu bitorikin syar'iyyin, dengan jalan syara'. Au daruratin, atau memang darurat. Jadi ada 2 yang dibolehkan. Dia boleh nerima kalau memang itu hajat, emang benar-benar dibutuhkan, atau memang darurat. Darurat itu ya kalau enggak dia bisa bahaya. Darurat itu boleh dia terima. Bi ayyakuna mukrahan, contohnya bahwa dia itu dipaksa ala zalika, untuk menempati posisi jabatannya. Dia dipaksa. Ya, jadi karena dipaksa dah dia jalankan. Sebenarnya dia tidak suka, dia tidak mau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Tuh, bi ayyakuna mukrohan ala zalika, ya bahwasanya dia dipaksa atas demikian itu. Intaha kalamuhu, selesailah kalamnya, ai Abdillah ibn Alawi, ya selesailah ya perkataan daripada Syekh Abdullah bin Alawi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Ai ba'adallahu suhtahu, artinya Allah jauhkan murkanya anhu daripadanya. Tuh begitu. Hukiya dihikayatkan, ini ada cerita nih, menarik ceritanya ini Bapak Saudara. Kanatil qudatu fi Bani Israil salasatan. Diceritakan di zaman Bani Israil terdapat 3 hakim. Dulu ya, zaman Bani Israil diceritakan itu ada 3 hakim. Fa arsalallahu alaihim malakan, maka Allah utus kepada mereka 1 malaikat yang tahinuhum, akan menguji mereka. Lalu Allah coba di 3 hakim ini, siapa yang benar-benar jujur, yang berlaksanakan dengan cara yang benar, mana yang tidak jujur. Nah, dari 3 hakim ini diuji, diturunkan malaikat, tapi malaikatnya nanti berubah bentuk menjadi manusia. Fawajada rajulan, maka dia menemukan ada orang laki yaski baqaratan, dia sedang memberi minum. Yaski itu artinya memberi minum kepada baqarah, sapi, alamain, di atas air. Ya, jadi dia lihat tuh ada orang sedang ngasih minum sapi. Wa khalafaha ajalatun, di belakangnya itu ada anak sapi. Ijil itu artinya anak sapi. Jadi ini sapi udah punya anak. Jadi dikasih minum itu sapi, kemudian di belakangnya ngikutin siapa? Ya, anak sapi ijil. Pada'aha al-maliku, maka ya raja itu memanggilnya. Anak sapi itu dipanggil. Wa huwa raqibun farasan, sementara raja itu sedang mengendarai kuda. Fatabi'atha al-ajalatu, maka anak sapi itu mengikutinya. Jadi raja naik kuda nih Bapak Saudara. Iseng nih raja, anak sapi dipanggil. Anak sapi dipanggil ngerti lagi, ngikutin aja. Ya. Jadi ya, rajanya naik kuda, kemudian di belakangnya diikutin sama anak sapi. Fatakhosoma, lalu akhirnya 2 orang bertengkar. Ya. Jadi kata raja, ini ya anak sapi milik saya. Kata yang punya sapi, ini anak sapi milik saya. Ribut tuh ribut. Raja kenapa? Ya ngakuin karena itu ya anak sapinya ngikutin kudanya yang dikendarai. Dia naik kuda diikutin aja. Ini milik saya ini. Kemudian yang punya sapi, orang ini punya saya. Ini anak sapi, saya punya sapi. Nah sapi, kemudian ada anaknya. Ini anak sapi milik saya. Kata raja, ini anak sapi milik saya. Karena dia ngikutin kuda yang saya sedang kendarai. Kan ribut tuh Pak ya? Ribut. Fatakhosoma, maka ribut dua-duanya. Nah biasanya kalau ribut begini yang menyelesaikan siapa? Hakim. Tuh begitu. Makanya hakim itu penengah namanya. Ya, dan harus adil. Nah, fatakhosoma, dia ribut paja'a ilal qadi, maka ya dua-duanya nih yang ribut, yang punya sapi dan yang raja yang punya kuda itu datang ke hakim. Qadi ini hakim. Al-awal. Jadi ini hakim ada 3 ntar. Ya, nanti didatang ke hakim yang pertama, kedua dan ketiga. Fadafa ilaihil malak, lalu ya raja itu menyerahkan durrotan. Ya kalau kata kita durrotan tuh duit dah. Ya mutiara biasa. Ya
Raja tuh biasanya kadang-kadang duitnya banyak, dikit-dikit punya permasalahan ngasih duit. Nah, sehingga kalau di ngasih duit persoalan jadi gampang nggak? Gampang. Hakimnya mau aja nerima lagi. Nah, kalau hakim dan nerima, ya udah dah. Pokoknya diatur. Tuh begitu. Makanya kalau penguasa ya udah pakai duit mulu, udah nggak ada lagi demokrasi dah. Ya, menang terus dia menang. Tuh, kita ngeri dah rakyat. Ya, ini sekarang udah pakai dibeli semua, Pak. Ya, kadang-kadang ya orang-orang yang kita segani, yang mestinya panutan kita, dia dibeli juga. Ya, udah dibeli, udah ngomongnya ngelantur. Kita deh yang jadi rakyat jadi bingung. Ya, dia, ya kita, ya sebagai orang yang kita tekuni, kita ikutin, tapi nyatanya ya kok begitu. Kenapa? Karena udah dibeli semuanya. Tuh. Jadi sekarang apa aja bisa dibeli. Gitu. Umat Islam udah banyak yang dibeli. Umat Islam itu mayoritas. Tapi kalau udah dibeli ya repot dah. Ya, ini nih bahaya banget. Ini contohnya nih. Ini raja nih, Pak. Ini raja ya ngasih duit durroh. Durroh itu ngasih mutiara. Mutiara kan mahal. Ya, kalau sekarang emas dah. Ngasih emas. Kalau dikasih emas ya 100 gram, 500 gram, 1000 gram, Masya Allah. Ya. Jadi dia dikasih tuh, kasih uang kanat ma'ahu yang memang dimiliki. Wa qala lahu, lalu kata hakim, ya kata raja begini, habis ngasih duit, dibilang begini, hukum. Diatur jadinya nih hakim. Nanti kamu hukumkan bi annal ajlata, bahwa anak sapi ini milik saya. Udah gitu aja. Ini duit ente terima. Nah, nanti ya kasih keputusan anak sapi ini milik saya. Udah cukup gitu aja. Nggak usah repot-repot. Ya, duit kantongin aja tuh. Nah, begitu. Sekarang begitu, Pak. Ya. Makanya kita bingung sekarang, ya Allah. Ya, kok yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang orang-orang kita ikutin kok jadi begitu. Ya, ya Allah, kok dia begitu ya? Kok jadi dia ngomongnya begitu dah? Ya, nah itulah. Ya, jadi sekarang banyak ya itu ya dijual. Ya, agamanya dijual. Nah, Masya Allah, bahaya banget nih. Ya, makanya Bapak harus paham banget itu. Ya, begitu. Jadi ditanya nih, kalau hakim nanya, bimaza ahkumu, bagaimana saya bisa menghukumkan? Qala, lalu diajarin sama rajanya. Raja nggak ngajarin, jadi hakim diajarin sama raja. Kan begitu, diatur. Ya karena sama uang nih, uang. Oleh ya, kata raja, ya irsilil parosa wal baqarata wal ajlatu. Ya, silahkan lepasin tuh kuda, sapi dan ajalah. Ya, ajalah itu anak sapi. Fa'in tabi'atil paros, kalau anak sapi itu ngikutin kuda, fahiyali, udah dia milik saya. Nah, begitu. Fa'arsalaha, lalu hakim melepaskan itu. Ada kuda, ada sapi, ada anak sapi, lepas. Kemudian lihat kemana nih? Ya anak sapi. Anak sapi ngikutin kuda. Fatabi'atil parosa, ini anak sapi ngikutin kuda. Fahakama biha lahu, maka hakim ya itu memutuskan bahwa ajalah anak sapi itu adalah milik daripada raja yang punya kuda. Tuh, berarti hakim pertama sudah oke. Ini ada hakim 3 nih. Berarti ya raja udah ngantongin 1, menang gue 1. Tinggal 2 lagi. Ya. Wa ataya lil qadisani, kemudian datang lagi nih ya orang yang punya sapi dan raja datang ke kodi yang kedua. Fahakama kazalika, sama nih hakim yang kedua menghukumkan seperti itu Bapak Saudara. Wa akhadha duratan, lalu ya raja itu memberikan uang juga kepada hakim yang kedua. Hakim yang kedua nerima lagi. Jadi hakim pertama nerima duit, hakim kedua nerima duit, memutuskannya sama begitu. Berarti udah ngantongin 2 nih. 2.
Nah, menang nih, udah menang nih mestinya dah. Udah 2 dari 3. Kalau main bulu tangkis udah menang dia. Ya, menang nggak? Menang. Nah, begitu. Kecuali kalau yang pertama ya memenangkan yang punya sapi. Nah, baru 1-1, mesti ada 1 lagi. Ini udah 2-0, ini udah 2-0. Ya, tapi tetap karena hakimnya ada 3, datang lagi ke hakim yang ketiga. Wa amal qadis salisu, adapun hakim yang ketiga, fadapalahul malaku, maliku durotan. Lalu raja itu menyerahkan duit juga. Tapi ketika dikasih duit, ya ini hakim yang ketiga ngomong begini, wa qala lahu uhkum bainana. Kata raja, nih saya kasih uang, hukumkan antara kami. Ya, lalu hakim yang ketiga pinter supaya kagak nyinggung perasaan raja, sebab dia takut juga kalau nyinggung ntar ditangkap lagi di penjara. Nah, begitu. Kan sekarang begitu, dikit-dikit mau di penjara aja. Ya, nah begitu. Jadi ini dia bagaimana caranya? Ya, dia kagak mau nyeleweng, dia tidak mau menyalahkan ya apa jabatan. Dibilang begini, ini haidun tuh begitu. Kata hakim yang ketiga, maaf tuan, saya kagak berani nerima duit karena saya nggak bisa mutusin. Emang kenapa nggak bisa mutusin? Ini haidun, saya lagi head. Tuh, kata hakim, saya lagi apa? Lagi head. Karena lagi head saya kagak berani mutusin. Gitu. Kan kagak nyinggung tuh ya, kagak nyinggung perasaan raja, enggak. Ya, kalau dinyinggung langsung, wah takut. Wah, di penjara ntar, ya, dikirim ke Nusa Kembangan ntar. Nah, begitu. Jadi ini haidun, ya, saya lagi head, tuh begitu. Kalau Malikul, lalu raja ini Pak berkata, dibilang begini, subhanallah, begitu, dibilang subhanallah, ayahidu zakaru. Nih raja bingung. Subhanallah, emang orang laki bisa head? Nah begitu. Kan biasanya yang head laki atau perempuan? Perempuan. Emang orang laki bisa head? Masa hakim lagi head, ya nggak bisa mutusin? Ya emang orang laki bisa head? Faqala lahul qadi. Lalu qadi ya mulai bicara. Nah ini yang gue tunggu-tunggu nih, dia ngomong begitu. Subhanallah, maha suci Allah. Atalidul paros bakorotan, kira-kira memang ya kuda bisa melahirkan sapi. Tuh begitu. Tadi katanya laki-laki emang ada yang head. Dibalikin lagi, maaf tuan raja, kira-kira kuda ya emang bisa melahirkan anak sapi. Tuh, ini anak sapi mestinya ya milik yang punya sapi. Karena memang ini ya ibunya, induknya. Bukan masalah di ngikutin. Kalau ngikutin mah bisa aja. Ya, ayam bisa aja ngikutin ke anjing, masa anak anjing, ya. Nah, begitu. Ya, ayam bisa aja satu saat lagi ngikutin, atau kucing bisa aja ngikutin anjing. Masa dibilang, "Oh, ini anak anjing." Nggak bisa. Emang apa alasannya? Karena dia ngikutin anjing. Nggak bisa. Ya, masa gara-gara ngikutin doang jadi anak kuda. Nah, begitu. Jadi ditanya, apakah kuda pernah melahirkan sapi? Tuh begitu. Kata raja, enggak. Nah itu ketahuan itu. Nah berarti ini anak sapi ya adalah milik yang punya sapi, bukan miliknya raja. Karena raja emang sengaja lagi naik kuda, kemudian ya dipanggil-panggil itu anak sapi, jadi ngikutin terus. Kan kadang-kadang begitu. Bapak sering diikutin sama anak kucing ya? Sering nggak? Iya, lagi jalan diikutin aja. Masa dibilang, bapak punya anak, ini anak nih pak. Masih begitu? Ya kan nggak mungkin. Ya masa ya dikata ini anak ya bapak, ya kucing karena ngikutin. Nah, akhirnya tuh raja sadar tuh. Fahakama biha li sahibiha, maka ya akhirnya qadi yang ketiga memberikan hukum ya bahwa anak sapi ini miliknya yang punya sapi. Jadi hakim pertama itu karena pengaruh duit, akhirnya dibilang ini punya yang naikin kuda, berarti punya raja. Yang kedua sama juga,
karena ngikutin kuda. Jadi ini milik raja. Tapi hakim yang ketiga tidak, karena nggak mungkin ini anak sapi dilahirkan dari kuda, sehingga tetap dia menghukumkan bahwa anak sapi ini adalah milik yang punya sapi. Tuh begitu. Zakar zalika al-Fashani, yang menjelaskan itu adalah Imam Al-Fashani. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah cerita 3 ya orang hakim. Yang 2 ternyata enggak selamat, yang 1 selamat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 3 hakim ternyata 2 itu masuk neraka, 1 masuk surga. Nah, ini ceritanya sama seperti itu. Mudah-mudahan ya ini menjadi satu ilmu yang manfaat buat kita, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa ya memberikan yaitu keimanan dan ketakwaan kita, dan istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Saudara, mari kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan ya ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana waqtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.